Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 22 September 2023. Nah, kira-kira berita besok apa ya? Berdasarkan listing yang sudah masuk ke meja redaksi, ada sekitar 27 berita yang sudah masuk dan akan terus bertambah dari reporter kami di lapangan. Saya spill sedikit ya. Berita ringan nih, kontrak pasar TPID 2 tidak diperpanjang, pengelolaan pasar Dreamland kembali ke pengembang. Terus ada perbaikan jalan longsor Piayu Laut, saat ini sudah memasuki tahap pengerasan aspal. Terus masih dari berita Rempang, opsi memilih lokasi tinggal mandiri lebih diminati masyarakat di sana daripada rumah yang disiapkan pemerintah. Nah, dari berita kriminal ada pengungkapan kasus pembunuhan sesama jenis yang kalau boleh di-spill sedikit itu motifnya asmara. Dan ada juga KPK kembali sita 3 aset Andi Pramono di Batam, tepatnya di Kompleks Greenland. Apakah itu ke Utama atau Metropolis? Kita nanti akan koordinasi dengan redaktur ya. Terus ada juga ini ada sekitar 445 formasi CASN untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Selain itu, Pemprov menggelar pasar murah juga untuk warga. Terus ada juga berita antisipasi lonjakan harga gula, Bulog mempersiapkan tambahan pasokan gula di Kepri. Selain itu, kalau dari Bintan ada listing yang masuk itu, keluar masuk barang di pelabuhan itu pengawasannya akan diperketat. Selain itu ada juga 10 kelompok nelayan dapat bantuan. Nah, yang lain nanti akan kita spill di kanal batampos.co.id. Dan listing yang terakhir nih, yang PT Transportasi Gas Indonesia Goes to Campus, pekerjanya sharing profesi dengan ratusan mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Nah, bersama saya, apakah listing ini nantinya masuk ke Metropolis Utama atau ke berita daerah? Bersama saya itu sudah ada redaktur Metropolis Ratna Irtatik dan juga penanggung jawab online Bang Ahmadi Sultan. Tapi sebelum kita ngobrol ke Bang Ahmadi Sultan, kita menyapa Ratna dulu untuk listing ini. Hai Rat. Halo Jai. Apa kabar? Baik. Mendung-mendung mau malam gelap gini, kita bahas hot news dulu ya. Rat, dari yang saya bacakan listing dari rekan-rekan reporter di lapangan tadi itu, yang mana nih proyeksi ke Utama dan Metropolis? Kalau yang isu utama kemungkinan kita masih mengangkat soal Rempang ya. Iya, masih menjadi isu menarik ya, Rat, ya. Menjadi isu menarik juga sampai sekarang kayak gitu. Termasuk soal tempat tinggal ya, pilihan tempat tinggal masyarakat lebih suka pilihan mereka masing-masing betul. Ketimbang mungkin pemerintah kan sudah menyediakan rusun ya, cuman warga yang udah terbiasa tinggal di landed house mungkin ketika harus ke rusun atau mungkin anggota keluarganya banyak kemudian tinggal di rusun tentu bukan sesuatu yang menjadi pilihan. Betul. Jadi mungkin nanti kalaupun memang pemerintah kan waktu itu juga memberi opsi ya, akan ada rumah yang atau ruko yang disewa. Bisa jadi itu yang akan jadi pilihan atau sekalian mereka pilih ke tempat lain yang sesuai dengan pilihan masing-masing seperti itu bisa jadi ya. Yang menurut mereka nyaman untuk mereka tempati bersama keluarga. Karena durasinya juga tidak pendek ya, karena estimasi dari BB Batam waktu itu pembangunan kan butuh waktu sekitar 1 tahun. Jadi selama itu mungkin mereka nyari tempat yang nyaman seperti itu. Jadi itu masih ke Utama ya, masih menarik ya. Kalau soal rumah yang disita KPK itu gimana, Rat? Itu juga yang terkait ini ya, mantan pejabat Bea Cukai ya, itu juga masih akan ke Utama. Kemungkinan nanti ke depan ya, isu itu masih menarik untuk dibahas diulas di halaman 1 Batam Pos seperti itu. Komplek Greenland berarti hanya selemparan batu dari ruang redaksi ya. Dekat sekali, betul sekali. Kira-kira di blok berapa ya itu sebagai mantan warga Greenland? Oh iya, berarti ini ya paling nggak sudah tahu ya. Sudah tahu nih ininya. Bisa kita boleh menerka-nerka dulu ya? Ayo. Atau yang penting besok dibaca lah detailnya ya. Di Batam Pos akan ada seperti itu. Iya. Oke, kalau itu tadi yang ke Utama. Nah, ini adanya juga yang ke Metropolis, Cai. Antara lain itu soal penerimaan CASN ya. Itu masih menjadi perhatian karena banyak orang yang ingin mendaftar, betul sekali. Kalau kemarin itu diberitakan
formasi CASN ini belum ditentukan oleh jumlahnya sudah. Waktu itu disebut ya sama Pemko Batam itu ada 1.100 kuotanya itu. Cuman detailnya tuh apa aja yang dibutuhkan, tenaga teknis berapa, pendidikan berapa, kemarin kan belum. Nah, hari ini sudah mulai ada spilan baru, spil tipis-tipis gitulah bahasanya ya. Itu ada dari pendidikan, Dinas Pendidikan itu untuk guru ya, tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Betul. Itu gabungannya itu ada sekitar 445. Lumayan juga. Lumayan banyak juga. Ada 445 formasi, yang guru itu ada 277 formasi. Ini kesempatan juga pada teman-teman ini apalagi yang sudah mengajar gitu ya, atau mungkin fresh graduate yang mau melamar, mencoba peruntungan. Betul, itu bisa juga, betul. Ini kesempatan ya, mumpung ada pembukaan ASN. ASN itu bisa jadi PNS dan P3K. Nah, ini kesempatan silakan dimanfaatkan. Selain yang dari Pemko Batam. Nah, tadi itu ada berita pembunuhan kriminal itu. Oh iya, betul. Itu merinding loh aku bacanya, Rat. Ini kasus baru ya. Kejadiannya ini baru aja tadi malam seperti itu. Ada awalnya berawal dari penemuan jenazah kayak gitu di sekitar Gedung Sumatera Promotion Center di Batam Center atau dekat mall pelayanan publik ya. Itu ditemukan seorang pria dengan, mohon maaf ini karena harus disebut dia kondisinya sangat mengenaskan sekali, berlumuran darah dan sebagainya. Dan sore ini polisi sudah berhasil mengungkap pelakunya. Siapa pelakunya? Pelakunya itu motifnya apa? Informasi awal sih motifnya itu asmara, tapi juga berbalut ekonomi seperti itu. Sesama jenis ya? Sesama jenis, iya. Polisi belum mendetailkan ya, tapi setidaknya udah ada beberapa informasi bahwasanya pelaku ini ya punya hubungan romantis dengan korban. Nah, kemudian terjadi cekcok hingga akhirnya nyawa korban dihabisi seperti itu. Oke. Kemudian ada juga ini katanya harta korban diambil oleh pelaku seperti itu. Tapi nanti informasi lengkapnya baca di Batam Post besok, betul ya. Oke, selain itu apa Rat yang ke Metropolis? Ada juga soal ini apa namanya TGI Goes to Campus ya. Apa namanya, mereka memberikan semacam informasi kepada mahasiswa bahwasanya ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh pihak perusahaan, misalnya gitu ya, misalnya ada yang mau melamar pekerjaan kayak gitu. Beberapa hal itu diantaranya itu keaktifan di medsos dan apa namanya, mereka apakah calon pelamar ini juga menunjukkan skill, kemampuan mereka ya, betul sekali. Itu akan menjadi penilaian rupanya, bahan pertimbangan ketika melamar kerja. Betul sekali. Sharing profesi. Sharing profesi, betul. Ada juga itu. Nah, kalau dari daerah, Rat? Kalau dari daerah ada juga berita dari Bintan ya. Ini terkait dengan apa namanya, pengawasan di pelabuhan. Itu akan ditingkatkan karena mungkin beberapa kali apa namanya, ada kasus penyelundupan dan sebagainya. Misalnya kayak kemarin itu ada kasus penyelundupan minuman beralkohol ya, mikol, yang diselundupkan dari Batam, dari Telaga Punggur itu mau ke Tanjung Uban, Bintan kayak gitu. Untung udah ditegah oleh Bea Cukai ya di pelabuhan di. Berarti pengawasan selama ini sudah ada, tapi diperketat lagi. Betul, ditingkatkan lagi seperti itu. Ada lagi, Rat? Ada juga soal ini apa namanya, kelompok nelayan ya, ada 10 kelompok nelayan juga dapat bantuan kayak gitu. Itu bagus juga sih ya, bisa mendorong juga, betul. Semangat untuk rekan-rekan kita nelayan. Betul sekali. Oke deh, Rat, terima kasih atas waktunya ya. Semua mengenai pembagian berita besok, nggak sabar nih baca berita utama Metropolis dan berita lainnya di Batam Post. Tapi sebelum ini kita akhiri, kira-kira yang lagi viral, yang lagi banyak dicari di mesin pencari itu dari batampos.co.id ini, kita akan tanya dengan penanggung jawab berita online kita, Bang Ahmadi Sultan ya. Mana nih Bang Ahmadi Sultan? Bang Ahmadi Sultan. Hai Bang. Apa kabar Bang? Sore. Bang, ini gimana nih perkembangan berita online kita? Yang paling trending hari ini apa Bang? Hari ini kembali lagi seperti minggu lalu. Itu yang mendominasi hot news di top news di batampos.co.id itu berita tentang rempang. Masih ya. Terutama pernyataan Tommy Winata terkait alokasi lahan di Rempang. Dan ini informasi yang baru, jadi masyarakat mungkin sangat-sangat tertarik dengan informasi itu. Kemudian berita lainnya masih terkait Rempang juga, tentang tempat relokasi warga Rempang gitu. Yang lainnya ada 4 berita mengenai Rempang.
Oke. Ya, dan itu yang paling teratas di antara berita-berita yang lain. Rempang ya. Oke. Yang lainnya berita tentang tiket. Masih sangat dibutuhkan oleh pembaca batampos.co.id, dan salah satu berita yang paling baru hari ini mengenai pasar murah. Oke. Ini kan sangat dibutuhkan masyarakat karena saat ini beberapa kebutuhan pokok itu melambung. Jadi dengan adanya kegiatan ini masyarakat sangat antusias. Tetapi nyatanya pada hari ini pasar itu agak kurang diminati. Masih sepi. Ya. Penyebabnya bisa dibaca di batampos.co.id untuk lebih detailnya. Berarti pembaca kita juga banyak dari kalangan ibu-ibu dong, Bang, sampai trending pasar murah itu. Karena beberapa hari terakhir juga kita membahas tentang kebutuhan pokok ini. Apalagi kenaikan harga gula, beras dan minyak. Itu aja untuk yang dari batampos.co.id. Oke, terima kasih waktunya Bang Uma. Selamat bekerja kembali. Terima kasih Rap, terima kasih Bang Uma. Oke, nah pembaca setia Batampos, demikian Hot News edisi Jumat 22 September 2023. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batampos, salam redaksi.